Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to back my YouTube channel. Jadi kali ini aku kedatangan seorang tamu sekaligus owner dari toko buku online yaitu Buku Candu. Dan ini kenalin. Karisma. Oh ya. Ya, jadi ini tuh teman aku, namanya itu Karisma. Jadi kali ini kita bakalan Ya, jadi kita hari ini mau nge-review sebuah buku yang berjudul apa, Mah? Yang judulnya I Want to Eat Your Pancreas. Ya, jadi hari ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul I Want to Eat Your Pancreas. Nah, gimana sih Mas Karisma isi dari buku ini? Jadi buku ini tuh karangannya Sumino Yoru, penulis dari Jepang, dan buku ini sudah dapat banyak penghargaan sastra di Jepang. Sudah diadaptasi jadi komik manga dan juga anime yang juga sama-sama terkenal, sama-sama bestseller. Dan beberapa tahun ini untuk di Indonesia terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Haru. Ya, penerbit Haru. Oh gitu. Jadi ini udah ada 3 versi ya. Yang pertama tadi ada versi novel, yang kedua ada versi komik. Kamu dulu kayak gitu. Oke, jadi novel ini ada 3 bentukan, yaitu yang pertama novel, yang kedua ada komik, dan yang ketiga ada film. Nah, menurut Mas Karisma sendiri dari ketiga bentuk itu, apakah cerita atau isi yang dimuat dalam tiap-tiap versi itu berbeda? Untuk secara garis besar cerita itu sama. Mungkin ada part-part yang hilang di komik, ada di novel, ada yang ada di novel tapi nggak ada di film, ada yang ada di film tapi nggak ada di komik. Jadi ya banyak improvisasi. Tapi untuk yang versi aslinya, cerita yang murni itu tetap ada yang di novelnya. Oh, jadi seperti itu. Nah, untuk buku ini sendiri atau novel ini sendiri, Mas Karisma merekomendasikannya itu untuk pecinta novel itu yang bergenre apa kira-kira? Remaja. Jadi yang bergenre remaja. Remaja, mungkin bisa dibilang percintaan, tapi menurut saya ini novelnya lebih ke filosofis. Novel ini menurut saya sangat filosofis sekali. Di samping dari percintaan remaja, maknanya memang sangat dalam. Oh, jadi seperti itu. Nah, ketika kita mereview atau menilai sebuah buku, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, saya nih mau tahu gimana sih kekurangan dari novel ini menurut Mas Karisma sendiri? Kekurangan ya? Saya kurang bisa menilai kekurangan sih, tapi ada satu hal yang mengganjal sebenarnya. Tapi ya ada maksudnya, ada purpose di baliknya. Jadi di sini itu si karakter utama dari awal sampai hampir di akhir cerita itu tidak disebutin namanya. Jadi namanya kalau di bahasa Jepang itu kan untuk seorang laki-laki itu belakangnya dipanggil dengan nama Kun. Nah, biasanya itu misalkan Karisma Kun kalau di Jepang. Kevin Kun, Kipe Kun misalkan. Nah, tapi di novel ini itu gak pernah disebutin nama tokoh utamanya. Jadi diganti jadi nama samaran atau nama panggilan kayak teman baik Kun, temanku yang misterius Kun, temanku yang mengerikan Kun. Nah, menurut saya itu awal-awal emang agak membingungkan. Tapi balik lagi, ada maksud tujuannya di akhir cerita nanti. Kenapa kok namanya selalu disembunyikan, dan kenapa kok si tokoh utamanya si Sakura Yamauchi gak mau menyebutin nama dari si teman baik Kun ini. Nah, itu tadi sudah disebutkan kekurangan dari novel ini menurut Mas Karisma sendiri. Nah, ketika ada kekurangan, sebuah novel juga pasti memiliki sebuah kelebihan. Nah, menurut Mas Karisma sendiri, kelebihan dari novel ini apa sih? Jalan ceritanya sangat ringan, cocok dibaca untuk
menurut saya semua kalangan cocok untuk baca ini, bukan cuma remaja, bahkan saya orang tua pun juga bisa memahami novel ini, meskipun ini termasuk novel remaja ya. Jadi ceritanya sangat ringan, maknanya dapat, dan juga sangat filosofis sekali. Jadi tadi Mas Karisma sudah menyajikan sebuah kekurangan dan kelebihan buku dari novel ini ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, jadi tadi Mas Karisma itu sempat bilang buku ini tuh sangat filosofis. Nah itu filosofis dalam maksud apa ya? Jadi untuk jalan ceritanya kan seperti ini garis besarnya ya. Si karakter utama itu namanya siapa jenenge? Jadi yang dimaksud filosofis itu kayak gini. Aku jelasin jalan ceritanya secara garis besar dulu. Jadi di sini diceritain itu si tokoh utamanya yang namanya Haruki Shiga itu lagi check up habis operasi usus buntu di rumah sakit. Terus dia nemuin buku catatan yang ternyata buku itu isinya adalah buku catatan tentang perjuangan seseorang melawan penyakit. Dan ternyata buku itu adalah milik teman sekelasnya sendiri yang namanya Sakura Yamauchi. Lah, di dalam buku itu dijelasin Sakura menulis kalau umurnya sudah nggak sampai 1 tahun lagi. Padahal si Sakura ini adalah sosok seorang siswi yang sangat ceria, mempunyai banyak teman, dan hidupnya sangat bermakna. Lah sedangkan berkebalikan dengan si Sakura, si Haruki ini adalah anak introvert, hikikomori kalau di Jepang, anak yang antisosial, memandang rendah kehidupan orang lain, tetapi dia masih tetap sehat dan masih berumur panjang. Jadi di sini yang saya maksud filosofis adalah tentang makna kehidupan dan cara agar manusia lebih bisa menghargai nyawa yang telah diberikan. Dan juga mungkin ada satu memorable moment yang sangat berkesan untuk saya, itu yaitu ketika si Haruki ini sedang menunggu Sakura di kafe. Saat itu dia sedang ingin mengirim pesan singkat ke Sakura. Dia bingung mau nulis apa, akhirnya dia nulis kayak gini. Kau adalah orang yang hebat, sangat berkebalikan denganku. Pasti sebenarnya aku ingin menjadi sepertimu. Bisa menyukai orang lain, bisa menerima orang lain, bisa mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Bagaimana caranya agar aku bisa jadi seperti itu? Namun saat sebelum si Haruki mengirim pesan itu tadi, dia menghapus semua kata-kata yang sudah ditulisnya tadi dan menggantinya dengan satu kalimat yang sangat sederhana, yaitu aku ingin memakan pankreasmu. Jadi yang terakhir ada kesan dan pesan dari Mas Karisma sendiri setelah dia membaca novel tersebut. Kira-kira apa, Mas? Kesan dan pesan saya, novel ini sangat recommended sekali, terutama untuk kalian yang tidak suka dengan novel-novel berat dan ingin membaca novel untuk mengisi waktu senggang. Novel ini sangat saya rekomendasikan karena ya bahasanya yang ringan, ceritanya yang padat, jelas, dan maknanya yang sangat deep sekali. Untuk rating saya mungkin 9 dari 10. Dan untuk harganya ini dan untuk pembeliannya bisa dibeli di bukucandu.id. Karena buku adalah candu, begitu juga dengan kamu.
Nah, oke, kita tadi sudah mendengarkan review singkat buku I Want to Eat Your Pancreas. Jadi menurut saya sendiri buku ini juga recommended. Kenapa? Karena saya mendengarkan review dari Mas Karisma sendiri, jadi kayak tertarik untuk membaca dan mendalami novel ini. Jadi kita itu nggak bisa memandang novel ini tuh novel anime dan berhubungan dengan cinta aja. Jadi setiap novel itu memiliki kesan tersendiri untuk setiap pembacanya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Dan untuk Mas Karisma, terima kasih sudah bergabung di channel saya. Buat kalian yang kepo dengan Instagramnya Mas Karisma, nanti saya kasih linknya di deskripsi box ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari buku, ya di buku candu. Bisa ngapain ya, Mas? Pakai ini. Oh iya. Cari buku, ya buku candu.